Oke guys, kali ini ada jam tangan yang ngembun seperti ini guys ya. Ini sudah berembun sekitar selama 1 minggu. Ini nggak sempat bawa ke sini ya. Ini udah tak bilangin dulu orangnya. Ini adalah jam tangan itu sudah retak di servis saya. Namun ini mekanismenya untuk hujan sama cuci tangan. Namun ini dia untuk berenang. Nah, itu melanggar aturan dari tukang servis. Jadi seperti ini, ngembun seperti ini ya. Gitu. Oke, dia minta karena ini jam nostalgia ya, jam kenangan, dia minta diperbaiki dan ngembunnya sudah berkarat di sini guys, ya, gitu udah berkarat. Oke, langsung saja kita perbaiki ya gitu, langsung kita perbaiki, kita proses di sini. Tuh kalau tukang servis udah gimana ya, udah bilang gitu, udah bilang jangan dibuat renang, ya jangan gitu. Tapi ibaratnya dokternya itu kan memberi pantangan. Nah, yang paham dokternya. Seperti ini guys. Seperti ini ya, ini begini ya. Oke, kita bisa nggak? Masih bisa nggak? Ini 1 minggu loh guys. Ini udah karatan guys. Udah karatan. Nah, ini juga udah pada karatan ini. Aduh, ini guys. Kepriben ini guys. Nah, gitu. Ush. Udah karatan seperti ini guys, udah busuk semua ini. Oke, ini perbaikannya seperti apa gitu. Nah, kita proses ini, mesinnya masih aman dah ini. Waduh, mesinnya udah karatan ini guys. Ya nampak ya, karatan jelas itu. Beda ya mekanisme untuk jam tangan, cuma untuk hujan sama untuk renang itu beda ya. Gitu. Sebenarnya ini jam tangan ini kuat untuk renang. Berhubung udah retak gitu kemarin, silnya pun juga udah tak buatin, tak ganti dengan yang sil bulat, tak jadikan kotak. Aduh, seperti ini guys. Aduh, guys. Nah, udah parah busuk ini guys ya. Udah busuk guys. 1 minggu. Kalau misalkan cuma 1 hari itu kemungkinan untuk diperbaikinya tuh masih bisa, masih mudah. Ini sudah 1 minggu. Kemungkinannya lebih ini, sampai sudah berkarat semua kayak gini ya. 1 minggu guys. Kita keringkan dulu ini. Aduh, ini kemarin lepas ya. Kita keringkan dulu ini. Nah, keringkan. Oh, sini belum kering. Jangan panas-panas, nanti dia mengelupas di sini, soalnya ini udah pada karatan ini. Kita bersihkan dulu bagian yang karatan. Ini kalau misalkan teman-teman di tukang servis itu jarang ya, kalau misalkan ngembun kayak gini terus dikasih apa, terus dibersihkan, ini tuh jarang. Padahal ini tuh mempengaruhi. Gitu, mesin itu normal dan tidak itu bisa dilihat dari tempatnya. Kalau kotor ya ada debu yang masuk ya, logikanya itu seperti itu. Nanti alurnya yang nggak bagus. Oh, udah sampai ke atas ya.
Nah, kita bersihkan ini wajib ya, meskipun kita ganti mesin. Kalau misalkan ini nggak dibersihkan seperti ini, itu masih ada karat itu kalau rontok masuk pada gear itu akan menghambat lajunya gear. Nah, gitu. Nah, itu gini aja udah cukup. Juga ini duh. Kalau 1 hari itu tidak masalah ngembunnya ya guys, ini 1 minggu guys. Nah ini ya, pecah ini kita akan servis yang pecah ini bisa enggak kira-kira ini, masanya retak ini juga retak seperti ini. Nah, gitu, ini kemarin dah terbentur ya. Oke, kita coba dulu memperbaiki, menghilangkan retaknya ini atau menyamarkan juga bisa. Retaknya ini. Lalu ini kalau udah pecah ya, udah parah, kita akan kalau ini harganya agak mau yang karena itu ini udah layak ganti jam sebenarnya, namun karena ini jam nostalgia ya, jadi ada kenangannya, ada cerita di balik jam tangan ini, ada cerita tersendiri sehingga customer saya ini tidak mau melepaskan jam tangan ini, minta diperbaiki saja sebisanya gitu. Kalau harus bisa saya angkat tangan, namun kalau sebisanya saya maju tangan gitu, saya tunduk tangan, saya siap gitu. Nah ini kita bersihkan dulu celah-celahnya seperti ini. Kita bersihkan dulu yang bagian retaknya ini, kita bersihkan. Nah seperti ini ya, ini udah masuk laut. Di tempat saya wedung di sini tuh dekat dengan laut ya. Banyak juga yang mencari nafkah dari hasil nelayan. Ini gimana ini kalau misalkan tak kasih body itu? Oke, saya coba dulu ya untuk menyamarkan casing yang pecah dan retak seperti ini. Nah gitu, aku mencoba, ini masih coba ya, mencoba menggunakan lem Cina ini, tapi nanti retaknya hilang, bisa nggak kalau di finishing retaknya
terlihat seperti hilang gitu. Oke, kita proses saja. Kira-kira, aduh, lem Cina, in Cina. Seharusnya bisa, soalnya lem Cina ya. Cina kan terkenal bisa gitu. Ini tak masukkan gini dulu ya. Nah, ini bagian retak ini kita lem dulu ya. Pecahnya, yang pecahnya ini kita lem dulu seperti ini. Nah, kita finishing dulu. Lalu di sini ini retak juga, aduh. Nah, ini ya. Nah, kita samarkan dengan lem ini dulu. Nah, seperti ini ya. Oh. Nah, biar begini dulu, aduh tangan saya lengket ini. Oke, kita diamkan beberapa menit ya. Kalau di sini saya berburu dengan waktu, jadi nggak bisa lama-lama. Kalau teman-teman itu paling enggak itu sekitar, kalau gimana ya, cobalah misalkan, waduh ini sampai gini ya, 10 menitan atau 20 menit gitu. Kalau saya nggak bisa lama-lama, saya masih banyak pekerjaan yang harus saya tuntaskan. Jadi paling saya 1 menit nggak ada. Ini tak habis menaruh ini ke kulkas, lem saya ini ke kulkas, saya nanti langsung kerjakan. Nah, di sini nggak ada 1 menit ya, aku meletakkan itu kulkasnya pas di belakang sini. Oke, aku menggunakan ini untuk mempercepat ya, karena tukang servis seperti ini itu harus apa ya, cepat, gerak cepat. Oke, sudah kita panaskan. Ini kamera saya merespon panas tidak sih? Belum ya, belum merespon panas. Aku juga punya. Gitu. Nah, ini sudah kita finishing nanti. Sebentar, kita gunakan ini ya dulu biar dingin. Nah, gitu. Cepat kering nih ya.
Jadi kalau lem ini menyebar menjadi tipis itu keringnya cepat. Kalau tiup dengan air seperti ini itu keringnya cepat. Udah. Kamu melihatnya, hubungi aku selain penjara polisi, oke? Ya. Lalu kita gunakan ambril ini ya, itu untuk menghilangkan efek retaknya. Kita gunakan ambril. Nah, ini tekniknya pun kayak orang mau finishing kayu gitu. Kita coba di sini bisa ndak gitu. Ibu, ini kamu. Ibu. Kalau pakai ini aku kelamaan guys, kelamaan aku pakai ini. Coba aku menggunakan yang agak itu aja, yang dengan teknik alat yang ini. Nah ini ya. Olah kamu ini. Hubungi aku. Tulis ditemukan. Nah, efek letaknya kita hilangkan ya, ini masih ada letaknya dikit gitu. Ini bekas retaknya itu masih kelihatan ya. Efek retaknya itu masih kelihatan di sini ya. Gitu. Masih sedikit kelihatan, kita coba kasih lagi ya. Kita kasih lagi lemnya. Kita kasih lemnya lagi ya. Oke. Kita hilangkan dulu ini. Sebentar kita gunakan pengaman karena ini berdampak banget sama apa itu
penglihatan ya ke mana aku. Ini aku gunakan kacamata ekonomi saya gitu. Nah, gitu kita proses lagi ya. Usahakan jangan sampai kena kacanya. Gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya, karena debu dan lain-lain itu bisa masuk ke mata, kita gunakan kacamata untuk demi pengamanannya. Kalau untuk kacamata pembesar ya gitu, kalau misalkan yang min ya pakai sama min. Kalau saya bisa, karena saya ini masih normal matanya ya, masih normal, aku biasanya menggunakan luv di sini nggak ada sayangnya. Kaca besar itu lebih logis gitu. Untuk orang yang dengan mata normal seperti saya itu lebih logis daripada harus pakai kacamata baca itu. Cuma di sini nggak ada ya, nggak ada. Selama servis di sini tuh belum ada kendala untuk mata penglihatan, jadi nggak pernah menggunakan luv. Adanya cuma lensa kecil ya, mekanismenya sama seperti luv itu. Sebentar ini biar nunggu kering dulu, aku mau hisap dulu black cat saya ini guys, dengan apa itu, logo setangkai bunga mawar ukiran alam. Wis keren guys biasanya. Meski mewah ya tetap yang dipakai sederhana guys. Nah, gitu. Sebentar guys, sambil ini kering dulu guys. Nah, gitu. Lalu diracik ya dengan ampas kopi ya, gini guys. Cara menikmatinya itu seperti ini. Lagi hemat ini guys, soalnya sudah punya anak istri ya, waktu masih bujang berboros-boros ya gitu ya, habiskan masa bujangnya, sekarang sudah berkeluarga, ada tanggung jawab yang harus didahulukan daripada diri kita sendiri. Itu guys ya, ini racikan saya. Sebentar. Aku belum makan ini guys dari tadi pagi ini. Jarang makan pagi, sarapan pagi itu jarang.
Oh, itu masih nyala guys. Itu harus dimatikan dulu. Nah, ini kayaknya udah tidak terlihat ya, tidak terlihat. Ini juga udah samar dan tidak terlihat ya. Ini udah samar, tidak terlihat. Nah gitu, seperti ini ya, gitu. Yang ini nah ini juga bekasnya udah, yang letak panjang tadi udah hilang. Oh gitu. Oke, ini ngantem kaca dikit, gak apa-apa, tidak naruh. Nah ini juga hilang. Nah gitu, jadi efek letak daripada casing berikut menjadi hilang total. Nah, gitu ya. Nah, jadi tapi ini kayak gini itu masih belum, harus di finishing lagi gitu. Enak banget guys, black jet asli guys. Kita kalau ini buatan sendiri, buatan tangan sendiri, bukan beli di orang. Kalau beli di orang aku ragu mengenai rasa dan keasliannya. Wedian ibaratnya seperti itu. Bentar, langsung ini kita bagaimana ini proses finishingnya supaya letaknya ini kan hilang, jadi ada bekas luka, bekas perbaikan. Kita hilangkan bekas perbaikan ini. Sebentar, kita hilangkan dulu. Menggunakan ini ya. Seperti ini. Wih, kelihatan lagi guys. Aduh, ini kelihatan lagi nih guys. Nah gitu, retaknya kelihatan lagi. Ini gimana ini caranya ini? Kalau diuraikan dengan panas itu kira-kira bisa enggak ya? Panas ini tak panasin terus tak lengketin seperti ini ya. Kita remove semuanya. Bentar, ini tak coba. Di sini aku harus ke kompor ini. Karena aku nggak bisa menampilkan di sini kalau panas. Oke, aku remove dulu menggunakan teknik panas. Nah ini setelah saya uraikan menggunakan panas ya, tak uraikan menggunakan ini kayak cetokan itu. Kayak setrika itu ya.
seperti ini ya. Dengan lem tidak bisa, coba dengan ini. Ternyata ini lebih efektif gitu. Ya, kita menggunakan teknik panas nanti. Oke, ini kayaknya lebih pas kalau digunakan teknik panas ya. Harus di remove dulu semuanya ya. Diuraikan, panasnya ini diuraikan. Kebetulan di sini nggak ada orang sih ya, aku nggak bisa jaga ini. Sebentar, saya mau istirahat menikmati blackjack saya dulu. Nah, setelah saya meluburnya dengan panas itu terjadi seperti ini guys. Nah gitu. Nah ini juga. Oke, kita finishing. Nah gitu, finishing. Nah ini udah hilang ya, retaknya sudah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan retaknya ini. Tinggal kita finishing ini. Oke, ini kita gunakan ini dulu. Ini retaknya udah hilang gitu. Tadi yang retak kita udah daur lebur dengan panas gitu. Kita gunakan ini. Oh ini nggak center ini. Pemasangan nggak center nanti hasilnya pun jelek. Harus center di tengah. Nah gitu. Nah ini ya kelihatan retaknya yang tadi ini kan masih begini ya.
gitu, tidak kelihatan sudah gitu. Yang semula retak gitu udah tidak kelihatan. Seperti ini guys ya, ini retaknya hilang total gitu. Yang kemarin retak ya, tadinya retak hilang total. Oke, setelah itu nanti kita ukir lagi. Ukirnya udah tak terangkan di konten sebelumnya cara mengukirnya. Ini kita mulai lagi ya. Seperti ini. Nah, kita proses finishingnya seperti ini. Ini kita atau bisa menggunakan ambil terlebih dahulu, nah gitu. Ambil yang ini ya, yang paling kecil untuk menghaluskan. Nah, ini. Gitu. Tinggal halus ini ya, nggak kelihatan ya. Nah gitu, kita gunakan ambil ini. Nah seperti ini ya. Oke, lalu untuk bagian mengukirnya, gitu, untuk mengukirnya ini teman-teman bisa teruskan sendiri ya di rumah. Kita harus punya alat namanya ini ya, 2 UUL ini ya, gitu. Ini ya, ini kalau misalkan apa itu kecil kayak gitu, kita gunakan mata bor yang paling kecil seperti ini. Karena kita tekniknya seperti mengukir, nah, itu lekuk-lekukannya itu diukir gitu, seperti ini.
ini kurang ke sini. Kita ke sini. Kita ukir kembali ya, gitu, remove. Nah, seperti ini guys. Nah, akhirnya ini ukirannya seperti ini ya. Kita ukir kembali seperti ini. Gitu, kita gunakan ini lagi yang halus. Nah, maka ini akan ini ukirannya ya sama kan. Gitu, kita mau bentuk bintang atau bentuk apa itu nanti. Nah, itu sama seperti ini. Jam berapa ini guys? Aduh, waktu udah menunjukkan siang. Saatnya saya sarapan dulu guys ya, gitu. Nah, ini untuk yang bagian ini itu udah sering tak katakan kita bisa cuci dan lain-lain, itu gak bisa ngomong aku guys. Oke, nanti kan teknik-teknik saya tetap di channel Judila Wali.